Mas Fajar, aku punya bude, dia itu sakit asma sejak muda sampai akhirnya sekarang udah 65 tahun. Mendingan nih kayak gimana nih? Ya minimal ngeringanin lah. Saya ada pengalaman unik di klinik sehubungan dengan asma. Beliau ini adik VV, kelas 5 SD. Beliau dari bayi, 18 bulan sudah terdiagnosa asma. Memang asma ini ada yang datangnya di usia remaja, ada yang memang dari bayi itu, ada yang sudah manula atau sudah rumah tangga. Kalau yang sudah rumah tangga kok kebetulan asma, biasanya faktornya adalah emosional. Tapi kalau yang dari bayi itu ya memang modalitas parunya perlu di backup gitu, perlu dinaikkan lagi kapasitasnya. Nah, sehubungan dengan tips asma ini, saya ada dua hal nih. Satu, selalu koreksi emosi. Apalagi udah sepuh nih, mesti emosinya itu tidak baik. Asma itu kan dikomandoi oleh paru-paru. Paru-paru itu esensi emosinya adalah sedih atau lonely atau perasaan yang tidak nyaman berhubungan dengan paru-paru itu di antara sedih dan lonely itu tadi, sadness, kesedihan. Merasa tertekan, menderita batin itu harus dibuang dulu, ganti dengan happiness. Nomor satu itu harus dapat happiness-nya, smile mode on setiap hari. Pokoknya minta aja budenya itu tersenyum, meriliskan beban-beban emosi. Kalau perlu datang ke ustadz, datang ke psikolog, datang ke hipnoterapi, silakan, itu bisa. Kedua, kalau cerita VV itu alhamdulillah secara medis orang tuanya tuh bilang bahwa ini tidak mungkin sembuh. Kok jangankan debu, capek atau ujian yang stres-stres gitu ya. Tertawa aja kumat, nyesek. Makanya di setiap sudut di mobilnya selalu ada obat asma, di ruangannya, di ruang kamarnya, di ruang kepala sekolah, di kelasnya, di UKS. Karena pernah suatu ketika anak ini itu betul-betul wah udah kebiruan. Kata dokternya ini telat menit aja kupas kambuh seseknya itu mungkin sudah berangkat, sudah dipanggil sang pencipta karena memang asmanya itu betul-betul kronis. Tetapi begitu datang ke klinik, alhamdulillah itu saya hanya butuh 2 jarum karena masih anak-anak kecil ya. Kemudian konstitusinya yang saya baca itu energinya itu terlalu banyak humidity di area energi lambungnya, sehingga begitu itu saya sedasi kemudian ditonik area parunya itu alhamdulillah luar biasa. Hari kedua datang itu sudah lepas obat, sudah bisa hahaha, sudah merasakan yang namanya sesek hilang. Di rumah itu saya berikan tips, saya ada 4 hal. Ada wortel, ada apel, kemudian kiwi, kemudian jahe. Wortel, apel ini masing-masing 150 gram. Kiwinya ini 1 butir. Wortel, apel ini dia di juicer. Cari slow juicer, harus slow juicer yang memisahkan ampas dengan sari patinya. Kemudian setelah juicernya jadi, kiwi itu dibelah, kemudian disendoi, masukkan ke gelas, diaduk. Ada 2 cara mengelola jahenya itu. Kalau jahenya kering, dia bisa 1/4 sendok teh dimasukkan ke adonannya itu. Atau kalau Anda punya jahe segar, itu cukup 1 jari saja, dipotong kecil-kecil, masukkan ke dalam juicernya. Intinya adalah 1 gelas ini sudah ada rasa jahe. Kalau yang dewasa ya mungkin butuh 1-2, tapi kalau yang Mbak VV ini, dia 1/4 sendok teh itu diminum pagi sore. Itu sampai sekarang clear dan indah tanpa harus berat-berat.